Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita, sehat, dan tentu saja damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Kembali lagi, saya Pendeta Yosua Gunawan dan kita sama-sama belajar tentang bulan April, yaitu Paskah atau Paskah kebangkitan Yesus. Ya, kita belajar tentang keraguan-raguan. Orang Kristen bisa ragu-ragu, orang Kristen boleh ragu-ragu. Tapi jangan biarkan keraguan-raguan itu menguasai hidupmu. Tetapi pakailah keraguan-raguan itu justru semakin kita dekat kepada Tuhan, di mana kita mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini tema saya adalah perasaan was-was. Jadi Tuhan memakai perasaan was-was untuk menyadarkan kita dan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Perasaan was-was itu apa sih? Perasaan was-was adalah di mana kita mungkin melakukan sesuatu dan kita gagal. Setelah kita gagal, lalu kita memiliki perasaan was-was. Nah, setelah kita perasaan was-was, maka kita akan menjadi insecure atau tidak aman. Sehingga perasaan was-was ini keraguan-raguan yang timbul dari kegagalan di masa lalu. Nah, saya percaya Bapak Ibu setiap kita memiliki masa lalu, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan. Tetapi apabila engkau memiliki kegagalan dan engkau memiliki perasaan was-was, jangan sampai perasaan was-was itu menarik engkau turun. Tetapi justru pakailah perasaan was-was itu untuk sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, dan pakailah perasaan was-was itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita belajar dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, ini kita belajar dari peristiwa bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, saya percaya Bapak Ibu di saat Yesus menampakkan diri lebih daripada 10 kali kepada murid-muridnya, minggu lalu saya sudah membahas bahwa mereka pun ada yang menyembah Dia, mereka pun ada yang datang dan melihat Yesus, tetapi mereka ragu-ragu. Ya, berarti Bapak Ibu keraguan-raguan boleh saja, tapi pakailah keraguan-raguan itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, yuk kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lainnya. Fokus hari ini pembahasan adalah kepada Simon Petrus, Bapak Ibu. Ya, lalu ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ya, Simon Petrus seharusnya menjadi penjala manusia, tetapi karena kekecewaan di saat dia menyangkal Yesus, tidak hanya itu Bapak Ibu dalam Tuhan, tetapi di saat dia berjumpa kepada Yesus yang sudah bangkit, ya dia masih nggak percaya. Yohanes 21 ayat ketiga ini mengatakan bahwa akhirnya Simon memutuskan perasaan was-was itu untuk menguasai dirinya, sehingga ia pergi, ia keluar, ia mau kembali menjadi penjala ikan. Tetapi perhatikan, ya kata mereka kepadanya, mereka ini adalah teman-teman Petrus, murid-murid Yesus, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di saat perasaan was-was, di saat keraguan-raguan menguasai hidupmu dan menarikmu turun, maka engkau akan jauh daripada Tuhan. Di saat engkau jauh daripada Tuhan, tentu saja engkau jauh daripada berkat Tuhan. Ya, karena itu kalau engkau mengalami keraguan-raguan, justru pakailah itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya, jangan semakin jauh daripada Tuhan. Ya, meskipun ada banyak alasan engkau harus mungkin bisa jauh daripada Tuhan, jangan, tetap percayalah kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, dan carilah jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini paling tidak ada 3 poin bagaimana saya bagikan supaya kita bisa mengalahkan perasaan was-was kita. Yang pertama, nggak ada yang lain kecuali taat. Perasaan was-was dapat dihadapi dengan ketaatan. Perhatikan dalam Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu, saya suka Bapak Ibu. Ya, ada 2 pilihan yang Petrus bisa kerjakan. Yang pertama, dia cuma berkata, Pak, saya udah pengalaman, ya saya udah 1 harian dan saya nggak mendapatkan apa-apa. Tetapi yang kedua hanyalah respon dari ketaatan kepada Tuhan. Lalu mereka menebarkannya. Ada respon ketaatan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Bapak Ibu, di saat kita taat kepada Tuhan, ya, meskipun kita was-was, ya, tapi di saat kita taat kepada Tuhan, itu akan mendatangkan mujizat yang begitu luar biasa. Maka saya tuliskan Bapak Ibu di sini, ya, bahwa di saat kita mengatasi perasaan was-was kita, maka kita akan berada di tempat yang belum pernah kita jalani atau pernah kita lewati. Ya, kalau Bapak Ibu minggu lalu ada yang berlibur ke Bali atau ke Batu dan sebagainya. Pertama kali saya nyetir dari Surabaya ke Bali, Bapak Ibu, yang bersama dengan papa saya nggak berani kecepatan tinggi. Kenapa? Karena saya nggak tahu medan, saya nggak tahu jalan. Saya hanya cukup cepat, tetapi tidak terlalu cepat. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya dengan percaya diri saya bisa berangkat ke Bali sendirian. Ya, kenapa? Karena saya udah tahu medannya. Ya, jadi Bapak Ibu, di saat saya takut ada keraguan-keraguan dan engkau bisa memecahkan keraguan-keraguan itu, di saat engkau memiliki perasaan was-was dan engkau bisa memecahkan perasaan was-was itu, engkau akan berada di tempat yang belum pernah engkau jalani. Ya, kalau Bapak Ibu tahu bahasa Inggrisnya, engkau level up, engkau berada di stage yang baru, engkau diberi di suasana yang baru, engkau berada di kedewasaan yang baru. Karena itu yuk kita kalahkan perasaan was-was kita dengan ketaatan daripada Tuhan. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Siapakah manusia, Bapak Ibu? Kekuatan kita nggak seberapa. Tetapi kita percaya bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada frasa Latin yang mengatakan seperti ini, audere es vocere, yang artinya adalah beranilah melakukan sesuatu. Ketaatan yang berdampak adalah ketaatan yang bertindak. Ya, sekali lagi ya, ketaatan yang mengubahkan adalah ketaatan yang bertindak. Kalau kita nggak bertindak, kita nggak akan bisa mengalami perubahan. Ya, Israel tidak akan pernah keluar dari Mesir kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Abraham tidak akan menjadi bapak orang beriman kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Ya, Petrus pun tidak akan berjalan di atas air kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang taat. Dan di saat engkau taat, engkau dapat mengalahkan perasaan was-wasmu. Yang kedua, Bapak Ibu dalam Tuhan, yaitu mengingat kasih Tuhan. Ya, mengingat kasih Tuhan. Perasaan was-was dapat dikalahkan kalau kita mengingat kasih Tuhan. Yohanes 21 ayat 7-8. Maka murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Yesus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Tanda ia menghormati Tuhan karena ia telanjang. Lalu terjun ke dalam danau. Nah, Bapak Ibu bandingkan dengan Matius 14, Bapak Ibu ya. Matius 14 ayat 28-29. Petrus bertanya terlebih dahulu, ya Tuhan, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Ya, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu dengan iman perlahan-lahan ya, Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin, maka Petrus mulai goyang. Lalu Yesus memegang tangannya dan mengatakan, mengapakah engkau bimbang? Mengapa engkau tidak percaya? Lalu Yesus menyelamatkannya dan mereka naik ke perahu. Nah, berbeda dengan Yohanes 4:21 ayat 7 ini, Bapak Ibu. Di saat murid yang paling disayang Yesus, yaitu Yohanes, berkata itu Tuhan. Petrus tidak berpikir panjang. Petrus tidak perlu bertanya lagi apakah itu Tuhan atau tidak. Tapi dia langsung memakai bajunya, lalu ia langsung terjun. Ya, ia berenang, ia mendatangi Yesus. Apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu? Ya, saya yakin Petrus berkata seperti ini. Kalau dulu saja di saat aku bimbang, ya Tuhan menyelamatkan aku. Aku percaya sampai hari ini pun, meskipun aku sudah menyangkal Yesus dan aku memiliki kesalahan, Tuhan pun tetap menyelamatkan aku. Bukankah salibnya cukup bagi setiap kita semua? Bukankah kebangkitannya cukup bagi setiap kita semua? Bukankah tangannya yang berlubang paku itu cukup untuk kita semua? Bukankah perjalanan yang kita hadapi dari pandemi COVID-19, ya mau alfa, beta, delta, omikron dan sebagainya, PSBB, PPKM, ya sampai hari ini kita ada. Kita percayalah itu semua karena perlindungan daripada Tuhan. Yang percaya katakan, ingatlah kasih Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, ya perasaan was-was dihadapi dengan mengenal bahwa ia Tuhan yang menyembuhkan. Ya luar biasa ya Tuhan yang menyembuhkan.
Perhatikan Bapak Ibu, Yohanes 2 ayat 9-11. Tadi ditanyai, ada kalau mau? Tidak ada. Ya, ketika Petrus berjalan di darat, apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di darat, ya bersama dengan murid-muridnya, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti. Jadi meskipun Tuhan bertanya, adakah lauk pauk? Sebenarnya dia sudah menyediakan. Dialah Jehovah Jireh. Dialah Tuhan yang menyediakan. Ya, setiap kita dipelihara oleh Tuhan. Setiap kita dilindungi oleh Tuhan. Tetapi perhatikan, saya suka ayat 10. Ya, dia tidak langsung memberikan ikan dan roti yang sudah disiapkan. Tetapi Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Ya, Tuhan menghargai dan Tuhan suka kepada orang Kristen yang aktif. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja. Ya, orang yang bekerja jangan makan. Karena itu kalau kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita juga harus bersyukur. Perasaan was-was kita dapat dikalahkan dengan kesadaran bahwa Dialah Jehovah Jireh. Karena itu kita bertindak untuk apa? Untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Dan saya suka Bapak Ibu dalam Tuhan, ya ayat yang ke-12, kata-kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ya, nah saya suka Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan. Dialah Tuhan yang melayani setiap kita. Mengapa kita pelayanan? Mengapa kita khotbah? Mengapa kita ke gereja? Bukan karena supaya, tetapi karena Dia terlebih dahulu melayani kita, karena Dia terlebih dahulu menyertai kita, karena Dia terlebih dahulu memberkati kita, karena Dia terlebih dahulu mengasihi. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini setiap engkau yang memiliki perasaan was-was, ya kalahkan itu dengan ketaatan dalam Tuhan. Ya, kalahkan itu dengan mengingat betapa besar kasih Tuhan. Ya, kalahkan itu dengan percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menyediakan dan melindungi kita. Ya, Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang melihat tayangan ini. Setiap mereka yang mungkin kecewa dengan perasaan lalu mereka. Mungkin yang mereka mengalami perasaan was-was, keraguan-raguan karena situasi dan kondisi yang terjadi. Hamba-Mu berdoa, Engkau berikan keberanian, Engkau berikan ketaatan. Engkau ingatkan mereka betapa besar kasih-Mu. Dan Engkau ingatkan betapa indahnya penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Setiap mereka yang mengalami jalan buntu, hamba-Mu berdoa, ya biarlah Engkau berikan keberanian dan Engkau berikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya setiap mereka hari ini yang memiliki keraguan-raguan, hari ini yang memiliki was-was, perasaan was-was, mereka dapat mengalahkan dengan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.